kembali lagi di Popos Kota. Nggak mau. Tetap nggak mau. Kira-kira episode keberapa nih dia mau ya kan? Lo challenge gua. Nah, kalau misalnya. Kira-kira episode keberapa Kalau ya? misalnya subscriber Pos Kota sudah sampai 1.000. 1.000 baru lo mau ya? Ayo gua mau. Kalau Ayo belum dong, sampai 1.000. pastenar ya kan? Follow. Nanti baru. Tapi kita terima kasih juga kan. Kemarin kan episode pertama kita dengan sedikit paksaan dan Alhamdulillah ya. alhamdulillah Dalam mencapai waktu 6 hari kita sudah 50 viewer. Listener. Terima kasih kepada semua yang sudah Terima mendengarkan. kasih. Yeay, obrolan yang tidak berfaedah itu. Nggak ada tim tepuk tangan nih by the way. Sekarang kan kita lebih berfaedah sedikit. Oke. Oke. Sekarang gue yang Lanjut nanya lagi dong. dong, lanjut lagi Gue yang dong. nanya dong. Kalau sekarang menurut lo, Kak Mei, iya dong, Kak Mei ditanya. Sebenarnya kalau dari perspektif lo dan pengalaman lo, apa sih yang menyebabkan banjir di Jakarta? Oke. Nah, tadi kan udah ya, sejarah kan udah tahu ya 13 sungai tadi mengaliri Jakarta. Nah, tapi kenapa tetap banjir? Nah, kalau menurut pandangan gue sendiri ya, my humble opinion sebagai seorang perencana kota juga. Jadi sebenarnya selain mungkin kondisi fisik dan alam, ya tadi pembangunan juga yang sangat pesat ya kan, dan juga tadi pengendalian dari perencanaan ya yang paling mungkin yang sangat amat faktor yang menyebabkan banjir itu terus menerus ya sebenarnya lebih ke aktivitas sosial dan manusia. Gimana? Aktivitas manusia. Gimana? Ya kan kita tahu ya. Kemarin juga ada isu mengenai warga yang rame-rame datang ke satu pusat belanja dan satu development township di Jakarta Timur yang sebenarnya Jakarta Timur itu kan sampingnya tuh ada BKT ya. Banjir Kanal Timur, terus udah gitu juga kalau kita tahu di Jakarta Timur itu relatif tinggi relatif tinggi permukaan tanahnya ya. Habis ikut seminar gue kemarin ya kan. Dan lebih kuat tanahnya. Jadi kemungkinan banjirnya itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan daerah Jakarta Utara sama Jakarta Barat tuh katanya sih. Tapi ya secara penelitian itu profesor yang bilang ya katanya ya begitu. Jadi Jakarta Timur itu lebih tidak lebih rentan dibandingkan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tapi ternyata tetap banjir. Dan itu juga mereka sampaikan bahwa banjirnya itu ya baru-baru ini aja, padahal 10 tahun yang lalu tuh nggak banjir. Nah mereka itu menyalahkan satu pengembangan township yang ada di sebelahnya. Nah ini juga pengalaman gue yang punya rumah di samping township ya. Aduh sedih banget ya. samping township. Bukan di township. Non-gated community. Nah ini customer banyak dengar istilah yang aneh. Kalau bingung nanti di Google saja ya, di Google. Enggak dong. Tanya di Instagram. Boleh di drop comments di Instagram @poskota.indonesia. Jadi dulu waktu masih tinggal di sebelahnya gated community atau sebelahnya township itu pernah juga ngerasain tiba-tiba banjir, padahal nggak pernah banjir gitu kan, terus tiba-tiba banjir. Nah sempat juga ada konflik di di tempat tinggal saya itu dengan si perumahan atau si township itu, tapi ternyata waktu diteliti lebih dalam lagi, waktu saya tanya-tanya juga sama beberapa teman di pemerintahan dan juga di township tersebut, ternyata mereka juga udah well done kok perencanaannya gitu. Tapi ternyata lagi waktu saya tanya ke Pak Lurah, punya kenalan Pak Lurah ya, tanya Pak Lurah waktu itu, Pak Lurah ternyata mengakui sendiri bahwa ternyata drainase di tempat tinggal saya itu nggak bener. Jadi yang tidak dibangun oleh township itu. Dibangun oleh township itu gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu karena area rumah kita ini adalah area dekat rumah Pak Wali zaman dulu, Pak Wali sebelum Pak Walinya saat ini. Jadi mereka mengadakan pertemuan nih
akhirnya dipertemukan lah antara si township dengan si Warga. pihak warga ya. Akhirnya ya udah warga juga menyadari bahwa iya ya mereka ternyata juga tidak memelihara drainase di lingkungannya mereka. Terus kemudian juga ternyata banyak banget mohon maaf ya di rumahnya masih ada rawa-rawa di belakang-belakangnya, dan itu semuanya udah berganti pemanfaatan. Tadinya juga rawa-rawa, area resapan, terus kemudian sekarang sudah jadi semuanya hunian, perkerasan, ya kan, udah cukup sangat padat gitu. Sehingga memang kalau misalnya dibilang banjirnya itu penyebabnya adalah si township, ya nggak juga ternyata, karena ternyata ya buktinya mereka menyadari bahwa oh iya drainasenya kita masih buruk gitu ya. Mungkin itu tugas pemerintah kali ya. Artinya kan kalaupun ada perkembangan harusnya pemerintah tahu bahwa oke, misalnya ada hunian baru ya kan, otomatis kan harus dilihat ya kan drainasenya seperti apa, kemudian konturnya seperti apa, airnya nanti turun kemana, bahasanya run off-nya gimana ya kan. Nah itu sekarang kayaknya masyarakat juga harus menyadari bahwa itu adalah kewajiban dari mereka untuk memelihara lingkungannya masing-masing supaya itu kayak dosen ya. Udah mulai kelihatan dosen. Supaya ya nggak jadi beban pemerintah doang gitu. Jadi netizen juga tolonglah ya lihat di permukimannya di sekitarnya sampah yang banyak, sehingga kalau air penuh gitu kan nggak bisa jalan karena sampah banyak. Kemudian mulai bikin biopori, kalau nggak salah kemarin PDKI memberikan satu solusi untuk membuat biopori ya. Biopori itu saya baca di beberapa media. Nah itu sebenarnya sangat baik sekali kalau juga masyarakat itu, terutama nih masyarakat yang biasa kena banjir yang dekat dengan sungai ya kan, dan atau juga punya kontur area yang lebih rendah gitu kan, yang ya udah pastilah banjir. Jadi mereka harus tahu, dan ini ibaratnya bahasanya resiliency gitu kan. Mereka harus bisa bertahan pada saat menghadapi banjir. Itu mereka tahu what to do ya kan. Jadi how to survive gitu ya. Jadi nggak selalu nyalain pemerintah, meskipun pemerintah punya kewajiban untuk ya tetap kan memberikan infrastruktur yang baik dan lain-lainnya gitu. Jadi menurut gue sih ya masyarakat juga berperan besar dalam banjir ini. Jadi selain karena memang secara fisik wilayah Jabodetabek ini lebih rentan terhadap banjir, dan juga memang karena mungkin ada climate change dan sebagainya, lu menekankan bahwasanya masyarakat, perilaku masyarakat, behaviornya masyarakat ya, ternyata tidak menunjukkan sebagai warga yang lebih bertahan terhadap bencana. Betul, ini aja masih banjir ya. Gimana kalau modelnya kayak di Jepang gitu kan? Kita tahu sendiri mereka rentan terhadap gempa, banjir, angin ribut, angin tornado gitu kan. Tapi mereka sudah punya knowledge yang sangat tinggi untuk bertahan, untuk tahu SOP-nya seperti apa. Yang mungkin menurut gue juga itu pemerintah tuh harus mensosialisasikan kepada masyarakat yang memang tinggal di area yang rentan banjir gitu. Jadi pemerintah juga selain membangun infrastruktur juga harus bisa mensosialisasikan itu ya. Betul meningkatkan sekali. awareness masyarakat terhadap kondisi sekitarnya, sehingga kita bisa membentuk bukan hanya kota yang resilience, tapi membentuk kota yang resilience melalui warga yang lebih resilience juga. Iya, netizen ini harus lebih resilience gitu. Netizen harus lebih menahan jarinya untuk dalam berkomentar nyinyir. Lebih baik buang sampah tidak sembarangan dan buat biopori di depan rumah. Udah belum? Belum. Kalau kita rumahnya nggak kebanjiran ya, jadi kita nggak perlu bikin biopori guys. Rumah ibu gua kebanjiran. Sama rumah ibu gua juga jadi kebanjiran. Kami lahir. Jadi kita harus. Kalau solusi saya sama Kak Mei, karena kami lahir tinggal di rumah yang banjir, jadi kita responsifnya adalah kita memilih rumah kita yang nggak banjir. Itu udah pelarian yang paling baik ya kan. Kita harus cari tempat tinggal yang tidak banjir.
Oke, tambah seru, tapi kita masih punya satu segmen. Jangan kemana-mana, tetap di Bobos Kota. Nunggu 1000 subscribe. Biar Kang Cati ngomong.